Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai dan para ustadz dan ustadzah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pada Ketua Warcap Kabupaten Purbalingga beserta anggotanya, yang mudah-mudahan selalu diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati dan muliakan para kaum muslimin dan muslimat di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya di sore hari ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama adalah nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga sampai sore hari ini kita semuanya bisa menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan ibadah puasa yang keenam. Mudah-mudahan kita semuanya, ibadah puasa kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya nabi yang kami harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai umatnya kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini izinkan saya memberikan materi, terutama di sini adalah rintangan-rintangan atau hal-hal selama kita berpuasa Ramadan. Tentunya di sini banyak sekali hal-hal atau rintangan yang kita hadapi ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Di antaranya adalah rasa lapar, rasa haus, dan rasa lelah. Maka dari itu, untuk saudara-saudaraku semuanya, di kesempatan yang baik ini saya akan berikan tips-tips bagaimana tata cara kita dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Rintangan yang pertama dalam mengatasi adalah memilih makanan yang tepat. Jadi ketika kita berbuka puasa dan bersantap sahur, kita harus memakan makanan yang tepat. Kenapa harus seperti itu? Dengan kita memakan atau minuman yang salah, itu dapat mengakibatkan puasa kita bisa akan lebih mudah mempunyai rasa lapar, rasa letih, dan rasa haus dan sebagainya. Kemudian tips yang kedua untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi. Makanan yang berserat tinggi di sini adalah makanan-makanan yang baik, terutama di sini biasanya adalah seperti makanan yang mengandung protein, mengandung beras merah, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, atau biasa disebut 4 sehat 5 sempurna. Tips yang ketiga, menghindari makanan yang tinggi gula dan garam. Kenapa makanan yang mengandung tinggi gula dan garam ini harus kita hindari? Karena dengan makan kebanyakan makanan yang tinggi gula dan garam itu dapat mempermudah dan mempercepat rasa haus kita. Kadang kita makan itu hanya keinginan untuk bagaimana caranya untuk kenyang, tidak memikirkan makanan-makanan yang ada di dalam itu mengandung zat-zat yang bagus atau tidak. Sehingga dengan kesalahan makanan tersebut, kita puasanya bisa sering merasa haus dan sebagainya. Itu juga merupakan masalah-masalah yang harus kita laksanakan. Yang keempat, hindari makanan yang menyebabkan dehidrasi. Makanan-makanan yang menyebabkan dehidrasi ini biasanya satu, makanan yang pedas, kemudian kopi atau yang lainnya. Padahal makanan-makanan ini adalah merupakan, menurut saya, ini makanan yang banyak disukai oleh orang-orang karena rasa pedas itu
bisa menyebabkan nafsu makan itu akan menjadi lebih semangat. Tapi sebenarnya itu adalah bisa menyebabkan puasa kita, misalkan kalau di pagi hari ketika sahur dan sore hari ketika berbuka puasa itu menjadi masalah, sehingga puasa kita itu bisa menyebabkan rasa tadi adalah seperti rasa lapar, rasa haus, dan rasa lelah. Tips yang kelima, kita istirahat yang cukup. Dalam kita beristirahat berpuasa di sini biasanya terutama adalah para pekerja keras. Ini juga menjadi masalah atau rintangan yang sangat berat ketika kita menjalankan berpuasa. Karena rata-rata pekerja keras itu lebih mengutamakan tenaga dalam beraktivitas, sehingga ini juga menjadi penyebab puasa kita itu merasa atau puasa kita itu bisa sering merasa lapar, lesu, dan sebagainya. Kurangnya istirahat bisa menyebabkan tubuh kita itu lelah, sehingga itu bisa mengurangi kesemangatan dalam berpuasa, yang akibatnya kita bisa mengeluh dan sebagainya. Tips yang keenam, hindari aktivitas fisik yang berat. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kayak seperti di pedesaan atau di daerah sekitar kita. Itu yang sering dilakukan. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang kita itu mereka bekerjanya itu seperti bertani, menjadi kuli bangunan dan sebagainya. Kepada para pekerja keras seperti petani dan lain sebagainya, setidaknya kita harus mengurangi aktivitas tersebut. Kenapa? Kita lebih mengutamakan dan menjaga agar bagaimana puasa kita itu bisa berjalan dengan lancar, karena aktivitasnya tidak seperti biasanya. Karena orang yang bekerja berat itu lebih banyak mengeluarkan keringat dibandingkan dengan para pekerja ya selain kayak petani atau pekerja-pekerja keras yang di situ adalah lebih mengutamakan tenaganya harus lebih kuat. Demikian beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akan tapi tips yang paling utama, yang pertama itu adalah kita niat dalam berpuasa. Kemudian yang keduanya itu adalah harus mengetahui syarat dan rukunnya puasa, sehingga insya Allah kalau kita punya niat yang baik, niat yang bagus, agar bagaimana puasa kita itu bisa berjalan dengan sesuai, tentunya kita harus bisa menjalankan tips-tips yang tadi saya sampaikan, sehingga puasa kita di sana bisa sesuai dengan syarat dan rukunnya puasa. Mudah-mudahan puasa kita semuanya selalu mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan tips-tips rintangan berpuasa ataupun cara ataupun solusinya dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam berpuasa, banyak tutur kata yang tidak tepat ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.